Boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa, come on. Siap goyang sama-sama, come on. Sampai yang di belakang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatan. Katakan ku berserah, ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah surut kehendakmu. Siap-siap tangannya, 1, 2. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Siap-siap sama-sama goyang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Yang percaya, Ku berserah pada rencanamu. kami melangkah. Seluruh kehendakmu. Siap-siap semuanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Surabaya Bagi bergoyang. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Boleh lebih kencang lagi yang percaya. Are you ready? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekali lagi boleh dengar suara. Bagi Tuhan tiada Boleh dengar suaranya sama-sama. Come on. bagi Tuhan Mari deklarasikan malam hari ini. ada yang tak mungkin. Yang terbaik. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk beribadah bersama.
Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo semua, welcome to Teen Online Service Alpha Omega Church. Senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan kali ini kita boleh banyak belajar. Dan tema hari ini saya ingin menyampaikan semua tema yang luar biasa, yaitu tentang Kristen terhilang. Ada yang hilang di sini? Semua pernah merasa berhilang? Atau pernah sengaja menghilangkan diri? Saya tidak tahu. Tapi ya kita semua ya pernah merasa namanya lost dalam hidup. Mungkin karena sibuk sekolah, kuliah, bekerja, atau kebablasan nongkrong, atau nggak ingat waktu, medsos terus. Ya, 24 jam per minggu itu dilakukan. Tapi satu waktu kita tiba-tiba sadar, loh. Kok jauh banget ya? Saking jauhnya kita lupa menyadari bahwa aku ini siapa? Dan itu terjadi kepada siapapun, bisa terjadi. Dan kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua dan bertanya kepada kita semua. Siapa yang pernah merasa jauh dari Tuhan? Merasa jenuh? Anda mungkin saya tidak bisa melihat Anda mengangkat tangan. Atau tadi saya katakan, siapa sengaja suka menghilang? Menghilang itu bukan dari teman, hilang dari Tuhan. Katanya ini, tidak gereja-gerejaan sudah, tidak perlu ke gereja lagi. Tapi ada satu cerita teman-teman semuanya yang dicatat dalam Alkitab, yang terdapat di dalam Lukas pasal 15. Ya, di sana bicara tentang anak yang hilang. Artinya anak yang terhilang itu bisa seusia kita, karena disebut di sana anak yang hilang. Dan anak ini ya banyak seusia anak muda sekarang. Apa yang dia inginkan? Pingin bebas, pinginnya hidup tanpa aturan. Sehingga anak ini berkata kepada ayahnya dalam cerita itu, aku lebih butuh uangmu daripada hubungan sama kamu. Itukah juga bahasa kita? Dan apa yang diminta oleh anak ini ternyata diberikan oleh ayahnya. Anak ini minta warisan kepadanya, ayahnya memenuhi. Ketika ayahnya memberikan semua yang diminta, saya katakan oleh anak muda ini, apa yang dilakukan teman-teman? Dalam cerita itu, dia pergi jauh, huru-hara, hidup bebas tanpa aturan. Tapi ending ceritanya kita bisa tahu, ternyata harta warisan, uang yang didapat dari ayahnya ini habis tanpa jejak. Bukan hanya uangnya habis teman-teman, temannya hilang. Bahkan dia harus bekerja jaga babi hanya untuk mendapatkan makanan. Sadis ya? Sadis. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan anak muda itu. Mungkin kita juga bisa mengalami demikian. Tapi saya berdoa, semua yang kita bisa melihat dan mendengar channel ini, Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan di momen yang paling gelap, anak muda ini dia sadar, oh di rumah bapakku semuanya lebih baik. Kalimat itu membawa dia benar, anak muda itu ketika dia pulang kembali ke rumah bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah melihat, bapaknya langsung menyambut dia, memeluk, memulihkan. Dan bapaknya berkata dalam Lukas 15 ayat 24,
anakku dulu hilang, sekarang ditemukan. Dulu mati, sekarang hidup. Betapa bahagianya bapaknya melihat anaknya itu pulang ke pangkuannya. Nanti kita akan lihat poin penting apa, pelajaran penting apa yang kita bisa petik, pelajari dari cerita tentang anak yang terhilang itu. Sebagai tema kita hari ini adalah Kristen terhilang. Nah, kita harus memahami apa itu Kristen terhilang. Dalam Lukas 15 ayat 24 tadi ada kalimat terhilang. Artinya apa? Terpisah, tersesat secara rohani. Lalu ada kalimat hidup kembali, artinya dipulihkan ke hubungan semula. Anak yang tadi adalah sebagai anak dari ayahnya. Identitasnya itu tetap, cuman hubungannya yang rusak. Hubungannya yang retak, bahkan dia bisa menghilang. Jadi Kristen terhilang itu adalah sama dengan orang yang dulunya takut dengan Tuhan, suka doa, suka persekutuan, suka melayani. Sekarang dia menjauh perlahan-perlahan. Itu yang disebut dengan Kristen terhilang. Hubungan kita dengan Tuhan itu renggang. Dulu kita semangat, sekarang terpisah. Nah, tentu akan ada penyebabnya, teman-teman. Pasti ada penyebabnya. Dan mengapa bisa terhilang? Nah, ini akar masalahnya. Saya bisa terhilang, pasti ada akar masalahnya. Ada banyak sebenarnya penyebab kenapa hubungan kita rusak dengan Tuhan. Dan kenapa hubungan anak ini yang dicerita Lukas 15 ini bisa terhilang dari keluarga ini. Zaman sekarang seseorang yang sudah mengenal Tuhan bisa hilang karena apa? Godaan. Berbagai macam. Karena terpengaruh dengan lifestyle, kan? Hiburan, medsos, ingin cari validasi, ingin diakui dan lain sebagainya. Mencari semuanya itu, godaan-godaan itu, kita bisa terhilang hubungan kita. Ada lagi, mungkin Anda berkata itu hubungan ekstrim. Contohnya aku banyak PR. Kerja sip, target belum tercapai, apalagi ini mau dekat akhir tahun. Udah kegiatan untuk Tuhan geser dulu, nanti dulu. Itu alasan kita, teman-teman. Dan alasan yang lain, karena pernah merasa dilukai dan rasa bersalah. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja, dan kecewa sesama teman-teman dalam seiman. Dan merasa gini, aku sudah tidak layak untuk kembali. Itu mungkin menjadi alasan yang lain bisa terjadi. Dan yang sering kita bisa hubungan kita rusak menjadi orang yang terhilang adalah ya jarang doa, jarang baca firman, jarang ibadah, dan alasan-alasan yang lain. Nah, kita melihat cerita Lukas 15 itu. Anak bungsu itu hilang saat dia memilih warisan lebih daripada Bapa. Begitu juga kita, teman-teman semua, anak-anak muda yang kasih oleh Tuhan. Kita bisa mengalaminya karena kita lebih memilih yang menyenangkan sesaat itu. Dan kita juga harus mengetahui apa sebenarnya ciri-ciri orang yang terhilang itu. Ini lampu merah. Kalau di jalanan traffic light ya, kalau sudah hijau jalan, kalau sudah kuning berhati-hati, kalau merah artinya berhenti. Kita harus mau cek diri kita masing-masing tanpa menuduh atau menghakimi siapapun. Biar kita sama-sama introspeksi, maju dan dewasa dalam iman kepada Tuhan. Ciri-cirinya apa? Ya tadi saya sudah sebutkan di atas. Sudah jarang doa. Ya kan? Jarang doa. Apalagi baca firman Tuhan. Padahal dulu apa? Rajin.
nggak aktif lagi dalam persekutuan dengan berbagai alasan. Saya nggak tahu alasannya apa. Dan ini yang paling parah yang sering terjadi bagi kehidupan anak muda. Keputusan hidup itu selalu ditentukan oleh perasaan, bukan firman Tuhan. Kan bahaya. Selalu ditentukan oleh perasaan. Itu berbahaya sekali. Dan orang sering ikut terbawa arus. Artinya nggak punya arah kerohanian. Dikatakan ini, mumpung masih muda, ya kita harus menyenangkan diri dulu. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Kan masih muda, punya banyak kesempatan. Tapi saya mau kasih tahu, itu lampu merah. Yang harusnya kita anak muda tidak boleh seperti itu cara pola pikir kita. Anda bisa melihat mungkin di sebelah kanan kirimu. Lihat, tapi jangan menghakimi. Tapi doakan dia supaya dia menjadi orang yang terhilang, tetapi hubungannya semakin baik. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun anak yang terhilang ini menghabiskan harta, kita melihat apa? Respon seorang ayah waktu dia datang kembali ke rumahnya tidak menghakimi. Ya, tadi saya katakan dia dipeluk, disambut, bahkan memberikan jubah yang bagus, bahkan mau diadakan pesta. Artinya apa? Ketika anak kembali ke pangkuan Bapa, bapaknya begitu bahagia. Dia menunggu, dia berlari. Demikian juga respon Tuhan terhadap, mungkin saudara pernah hilang, ya kan? Tuhan mencari sebenarnya kita dan menunggu. Keren gak? Keren. Ya, kita sudah bisa menyakiti, berbuat dosa, tapi Tuhan tuh keren. Dia mencari dan menunggu. Dengan cara apa? Memakai keluarga, teman, sahabat. Dan ketika kita membuka hati kembali pangkuannya, dia tidak menghakimi. Dia menyambut, mari anakku yang kusayangi. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dia bukan hanya menunggu, mencari, bukan hanya menyambut. Dia akan memulihkan. Wow. Dahsyat enggak? Sangat dahsyat Tuhan kita. Ya, dahsyat. Tapi semua yang terjadi adalah Tuhan memberi sebenarnya kebebasan untuk kita pulang. Yang sering kita lakukan adalah kita salah gunakan. Artinya teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau respon Tuhan ya begitu dahsyat terhadap kita yang sering menghilang, harusnya kita juga harus punya tanggung jawab. Jangan seperti anak sulung di cerita itu. Ketika saudaranya pulang, dia protes kepada ayahnya. Dia tidak senang dengan kepulangan saudaranya. Ini kita tidak boleh tiru. Tapi bagaimana kalau seseorang sudah kembali, kita harus menyambut, ya kan? Membuat sesuatu acara yang keren supaya dia hatinya dipulihkan kembali. Ya, jangan suka ngejudge, menghakimi. Orang yang sedang terpuruk, kita justru menghakimi. Yang harusnya kita lakukan apa? Rangkul, doakan, ajak balik. Gampang sih yang kita lakukan. Tapi jarang kita bisa melakukannya. Dan yang penting adalah bagaimana kita kembali membangun komunitas supaya semakin pulih, ya, bukan menghakimi. Ternyata apa? Respon Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ya kan? Setelah kita tahu respon Tuhan dan respon seorang ayah yang begitu luar biasa terhadap anak yang hilangin kembali. Bagaimana kita orang yang pernah terhilang? Dan sekarang timbul sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Apa poin penting dari cerita Lukas 15 ini tentang anak yang terhilang ini? Bagaimana kita sebagai anak-anak muda Tuhan tidak menjadi Kristen yang terhilang? Karena jujur ya teman-teman ya, yang hilang itu bukan orang luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kita pun yang mungkin sering pelayanan, terlibat doa, terlibat pelayanan. Kita pun bisa hilang kalau nggak jaga hati, kalau nggak jaga hubungan.
Kalau gitu gimana supaya tidak hilang? Yuk kita lihat ada 4 hal yang perlu kita renungkan dari cerita anak yang terhilang ini. Bagian yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak menjadi Kristen yang terhilang. Ada lagi nih, hati-hati, jangan tukar Tuhan demi dunia yang cuman sesaat. Jangan tukar Tuhan demi dunia yang cuman sesaat. Di cerita tadi itu, ya, ayah memberikan semua warisan bagian anak itu. Oh, sementara dia berfoya-foya, uangnya banyak, hartanya banyak. Tapi endingnya apa? Dia harus menjaga babi untuk bisa dapat makan. Sadis gak? Sadis. Anak itu hilang karena apa? Dia menggantikan bapak dengan berkat. Buat anak zaman now, bentuknya bisa bermacam-macam teman-teman. Ini yang perlu kita hindari. Ya jangan kita fokus ya, mati-matian, sekolah, kerja, sampai lupa Tuhan. Kerja keras, belajar dengan giat sekolah, bekerja dengan baik, itu penting. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Yang sering dilakukan anak muda sekarang adalah mencari validasi dari likes, ya kan? DM dan circle pergaulan. Anak muda itu kepingin pengakuan dari dunia. Tapi ketika dunia menganggap engkau hebat, apakah engkau mendapat berkat? Belum tentu juga. Dan yang sekarang juga terjadi kepada siapapun. Kita mengejar berkat dunia, tapi kita lupa siapa pemberi berkat itu sendiri. Kita lebih kejar berkatnya, tapi kita tidak pernah mencari siapa pemberi berkat. Sama Tuhan itu bukan lagi prioritas kita. Hati kita sudah mulai menjauh tanpa sadar. Dan akhirnya apa? Menjadi hilang. Sama seperti tadi. Anak lebih memilih kepada berkat daripada bapak. Dan kita juga demikian. Jangan tukar ya kan, hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara. Sementara kita melupakan Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang perlu kita pelajari dari cerita ini? Yang kedua adalah kelihatan asik, tapi jauh dari Tuhan. Itu semacam ini, trap. Trap adalah jebakan. Mungkin waktu pertama-tama kita ya asik-asik saja. Jauh dari Tuhan, awalnya ya happy aja, sementara waktu saja. Dengan kata lain, ternyata semua yang kita alami itu adalah jebakan. Asik sih, bebas, asik. Gak ada aturan, gak ada batasan, kita bebas mau lakukan apa aja. Apakah itu yang kita cari? Kebanyakan anak muda mencari demikian. Tapi kita bisa belajar dari cerita tadi. Ya kan? Apa yang dilakukan, endingnya apa? Merusak kehidupannya. Dan hari ini saya mau ingatkan kita semua. Yang merasa demikian, bicara dalam hatimu. Dan katakan, ampuni aku Tuhan, supaya aku tidak menjadi. Ya. Kenapa semua itu? Ya tentu ya akan membawa apa? Iman kita semakin lemah. Keputusan yang kita buat ngawur. Hati kita kosong. Dosa kita makin kuat. Jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, banyak orang tidak jatuh sebenarnya secara tiba-tiba. Tapi mereka perlahan memudar. Slow fade. Artinya perlahan-lahan. Tapi pada akhirnya apa? Hilang dari rumah Bapa. Ini gambaran yang perlu kita perhatikan. Di sini saya bawa sebuah Alkitab. Dulu Anda bisa baca berulang kali ini. Ya kan? Berulang kali. Tapi karena kesibukan bisa saja Anda berkata apa? Ada besok aja. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Lalu Anda itu juga biasa punya catatan doa. Ada listnya. 1-2 hari Anda rajin, ya kan? Terus doa, sibuk sedikit, capek sedikit,
Apa yang Anda katakan? Nanti malam aja. Ternyata tidak ketulusan. Anda ketiduran. Lalu Anda itu tergabung dalam sebuah komsel. Istilahnya Anda punya ID card, ya kan? Menunjukkan bahwa Anda anggota ini. Tapi dengan kesibukan sekali bolos, gak apa-apa deh. Kan hari ini saya sudah izin sama PKS saya. Tapi lama-lama sebulan gak nongol. Ya kan? Hilang lagi. Anda punya HP atau headset. Ya kan? Ini headset. Ya kelihatannya saya kan main HP, di sini kan ada Alkitabnya. Ya, kalau yang kamu baca itu adalah Alkitab. Tapi yang kita scroll itu apa? Games, Netflix, dan banyak hal. Gak ada salahnya teman-teman, kita namanya main HP. Ini teknologi yang harus kita gunakan. Tapi ketika itu jadi yang paling sering kita pegang, bahaya. Hati kita boleh menjadi jauh dari Tuhan. Semua yang kita punya perhatikan. Ada waktunya kita melakukan itu dan itu. Kita hilang sebenarnya bukan karena kita menolak Tuhan. Tapi membiasakan, nanti dulu. Perlahan-lahan menaruh, ya kan, hal-hal rohani menjauh dari hidup kita dengan kerohanian kita. Kita lebih dekat kepada yang menyenangkan, tapi kita jauh daripada harta, yaitu firman Tuhan. Kita bisa mengganti gadget kita ini, mengganti Tuhan dengan hal-hal yang kelihatan, yang menyenangkan. Yang ketiga, poin penting apa yang bisa kita pelajari? Gak usah banyak drama. Yuk kita balik ke Tuhan segera. Gak usah nunggu-nunggu. Jujur aja sama diri sendiri. Cepat balik ke Tuhan segera sebelum terlambat. Ya kan? Kita bisa melihat bahwa anak bungsu tadi dipulihkan bukan karena dia hebat, tapi karena dia pulang. Ini yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak muda. Ayo kita cepat sadar, cepat bertobat, cepat kembali. Karena Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi yang bikin seseorang benar-benar hilang itu sebenarnya bukan kejatuhannya. Tapi ketika kita menolak untuk pulang. Ayo segera pulang, jangan tunggu lama-lama. Supaya hidup kita tidak semakin jauh. Dan yang terakhir, kita perlu tahu bahwa Tuhan lebih cepat menyambut kita daripada kita kembali. Artinya apa teman-teman? Tuhan itu lebih dulu mendekati kita, bahkan sebelum kita benar-benar kembali kepadanya. Seperti cerita tadi, ayah itu berlari, itu budaya yang sangat lazim bagi orang tua zaman itu. Artinya Tuhan jauh lebih ingin memulihkan kita daripada kita ingin kembali. Oleh sebab itu kalau kita ingin benar-benar mau kembali, kenali hati Bapa dengan benar. Ya kan? Maka kita akan mengalami ini. Kita nggak bakalan betah lagi jauh dari kasih Bapa. Kita nggak bakal takut pulang sebab kita apa? Tuhan itu menyambut. Dan kita tahu Dia akan selalu membuka pintu bagi setiap kita. Pertanyaan untuk kita semua anak muda yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita lagi menjauh dari Tuhan? Yuk kita kembali segera. Gak usah banyak drama. Apakah aku lagi pilih warisan? Yuk kita harus jangan salah pilih. Pilihlah Tuhan. Karena Tuhan bisa memberkatimu dengan secara luar biasa. Kalau kamu pilih harta dunia itu sifatnya sementara. Tapi Tuhan bisa memberikan seperti apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan bisa melakukan. Nah, kita mari merenung bersama-sama apa yang harus aku perbaiki hari ini. Itu bisa Anda tuliskan dan doakan. Anak muda yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu nggak pernah menyerah cari yang hilang. Nggak ada waktu yang terlalu jauh untuk kembali. Dan Tuhan mau satu dari setiap anak-anak mudanya. Pulang ke jalan yang benar. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, anakku yang dulu hilang,
pulanglah, aku siap memulihkan engkau. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa, Tuhan Yesus, dalam segala pergumulan hidup kami, anak-anak mudamu, kami tidak mau hilang dari kasih Bapa. Kami mau terus ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Roh Kudus menolong setiap anak-anak mudamu supaya mereka tetap ada dalam kontrolnya Tuhan. Diberkatilah anak-anak mudamu yang mendengarkan channel ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.